Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Sip ya, berarti tidak ada visualisasi untuk melempar sebuah energi ya Pak ketika Ramadan ya. Ketika Anda sudah bisa mengunci ya, ibaratnya sudah ketemu ya, ketemu dengan dengan energi target itu otomatis ya. Jadi ketika Anda hentikan ya selama bulan puasa ini, Anda hentikan puasa amalan pengasihan Anda, itu otomatis energinya mengalir. Ya, artinya amalan puasa Ramadan ini juga bisa membooster ya, energi amalan pengasihan yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya tanpa Anda visualisasi. Karena jalurnya sudah terbentuk. Ya, jadi seperti itu. Terus Brian Vel, kalau batin target menjauh dari saya, sebabnya apa Pak? Ya, sebabnya ya energimu tidak sampai kepada target. Ya, kalau Anda batin merasa bahwasanya target semakin menjauh, ya, itu berarti energimu tidak sampai. Kalau Anda sudah mengamalkan amalan pengasihan, ya, energimu tidak sampai, juga bisa energimu itu kurang. Ya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Nah, tinggal Anda periksa. Kalau energimu kurang, ya energimu kurang lah berapa lama Anda ini berapa banyak kuantiti atau jumlah Anda mengamalkan amalan pengasihan. Banyak faktor ya teman-teman ya, banyak faktor ya. Ketika Anda mengenal diri Anda, ya, ketika Anda membentuk sebuah energi ya, dengan mengamalkan wirid ya, laku, puasa, ya, itu Anda kan bisa tahu gitu loh ya. Kenapa kok energi? Kenapa kok target itu menjauh dari saya? Ya, itu kan salah satu bentuk respon gitu loh ya, penolakan gitu ya. Kalau energinya bergerak, tapi energinya kurang, sehingga target ini bisa melawan. Nangis siren ya. Sebelum Ramadan visualisasi ke target nampak jelas wajahnya setiap 10 menit. Melihat wajah target badan merasa merinding. Apakah itu energi target? Ya. Ya. Ketika Anda yakin ya, bukan halusinasi ya. Ketika Anda yakin ini adalah target ya itu target. Ahmad Zaitun, kalau niat puasa bila ruh 1 tahun, hitungannya gimana Ustadz? Apakah bulan Ramadan juga dengan menjalankan puasa bila ruh? Enggak usah, puasa Ramadan ya biasa-biasa saja ya. Tapi kan ya enggak ada salahnya Anda puasa Ramadan, puasa bila ruh. Niatnya puasa Ramadan, tapi makannya bila ruh. Hanya beda niat saja. Ya. Contoh misalkan, ya, saya mengamalkan puasa Dalail Khairat ya 1 tahun ya, targetku 6 tahun ya, cuma kuat 1 tahun ya. Nggak tahu ya kenapa ya mungkin suruh menghentikan, karena saya sebelumnya itu sudah puasa hampir ya 2,5 tahun ya, puasa Nabi Daud, tak tingkatkan 1 tahun, itu tiba-tiba kepala saya itu gelap gitu ya. Saya buat nyangkul selokan yang buntu gitu. Tiba-tiba gelap. Terus minum air putih ya. Setelah minum air putih sembuh gitu ya. Bukan karena bukan karena lapar ya. Memang itulah ya. Kadang ketika kita laku itu ada sesuatu yang menghentikan ya, itu bisa jadi itu adalah sebuah akhir, bisa jadi itu adalah sebuah kegagalan. Yang saya rasakan bukan gagal ya, tapi sudah terpenuhi gitu loh ya. Hajat saya ini di 2,5 tahun itu sudah terpenuhi. Saya tak tambahi targetku 6 tahun, cuma 1 tahun buat puasa bila ruh. Lah, ketika Anda niat puasa bila ruh 1 tahun ya, terus Anda ketemu dengan puasa Ramadan ya tetap niatnya diganti puasa Ramadan, puasa bila ruhnya ditinggalkan. Soal katakanlah Anda nanti ketika makan
Ramadan itu, ya tetapkan saja bila ruh. Tapi niatnya puasa Ramadan, kan tidak ada salahnya gitu. Kita makan katakanlah sama tempe, ya, sama sayur lodeh gitu ya, tanpa penyedap ya, roiko masaku atau penyedap rasa ayam rasa sapi, itu kan sudah bila ruh. Sayur-sayuran buah-buahan misalkan sayur bayam sambal tempe tanpa terasi, itu kan juga sudah bila ruh. Tidak ada masalah gitu ya. Anda yang tanya semacam itu biasanya Anda itu terjebak dengan aturan-aturan teknis seperti itu ya. Sehingga apa? Anda tidak akan pernah menjalani ya, jalani saja dulu 1 bulan ya, habis Ramadan ini, habis puasa Syawal misalkan Anda jalani puasa bila ruh niat 1 tahun. Kadang kita itu belum bergerak ya, sudah takut, sudah bingung di awal gitu. Sudah bingung di awal ya. Contoh ya, bagaimana nanti kalau puasa Ramadan lawang Anda jalan saja belum ya, Anda sudah menanyakan resikonya gitu. Sudah jalan saja dulu, karena ketika Anda tidak jalan nafsumu itu akan menghalangi, akan menghalangi laku yang Anda kerjakan. Jalan dulu. Ibaratnya orang Jawa itu kalah menang cacat, jalan dulu. Ibarat Anda ini punya usaha, mau buka usaha ya, totolan apa ya, jualan gorengan misalnya. Kalau Anda bingung sih golek apa, harus wajannya pakai kompor jos ya, wajannya yang pokoknya mau macam-macam, nanti Anda tidak akan jadi jualan. Tapi kalau Anda harus alat seadanya, kompor di rumah di bawah dibuat jualan ya, wajan di rumah dibuat jualan, sudah jualan gorengan ya. Nanti seiring waktu ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kuantitinya, tuku kompor jos, tuku semua macam-macam, tuku wajan ya, bangun gerobak, bangun tenda, semua macam-macam. Jadi seperti itu. Ya, bisakah mengamalkan amalan untuk mengembalikan istri saya yang pergi? Sudah seminggu nggak ada kabar di bulan suci Ramadan. Yo, tanyakan dulu ya. Kenapa? Biasanya kalau sudah pergi itu sudah tidak betah sama Anda. Ya. Jadi kalau Anda sudah punya pasangan ya, terus pasanganmu pergi, ya sudah, ceraikan saja. Ya, cari saja yang baru. Loh, ya. Supaya apa? Supaya Anda punya harga diri. Ya. Lebih baik evaluasi diri, kenapa kok pasangan Anda pergi? Entah kurang jatahnya, ya, finansial Anda, atau karena dia memang selingkuh. Kebanyakan selingkuh itu. Sudah, ya, akhiri saja daripada Anda banyak masalah. Jika nafsu tidak naik, boleh dong dijalani serius, nanya jawab Pak Ustadz, eksplorasi. Lawang kamu itu ya tidak mengamalkan amalan pengasihan nafsu itu tidak apa naik kok. Ya. Teman-teman kampus ilmu hikmah ya, nafsu itu jangan hanya Anda berpikir identik dengan seks ya. Ya, nafsu itu banyak. Ya, nafsu itu banyak. Misalkan ini ada tempe, ini ada ayam. Anda pilih ayam, itu nafsu. Loh, hal yang kecil saja Anda tidak bisa mengendalikan, apalagi ketika nafsu seksmu bangkit. Ya, makanya ya, kalau bodoh itu jangan dipelihara. Kalau bodoh itu belajar supaya jadi pinter. Ya. Nafsu itu halus ya, seperti komentarmu ini. Itu nafsumu. Ya, selalu mencari celah, selalu mencari celah. Supaya apa? Supaya puasamu tidak ada artinya.
Malah ada ya ini Lili Hadayati Hidayati 7 kali dibaca aja, terus poster aja Kak sholawat Jibril 100 kali. Nah, apa doa? Anda mengamalkan amalan penghasilan terus Anda poster, lah energinya lah berlipat-lipat. Nah, makanya ya saya bilang kalau bodoh itu jangan dipelihara. Maaf omongan saya kasar ya, karena apa? Anda tidak paham-paham ya, diajari malah tidak paham. Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf 7 kali, terus mbok poster sholawat Jibril 1000 kali, apa yang tidak berlipat 1000 kali gitu ya, apa tidak sama energinya gitu. Nah, ini loh ya. Nah, tapi yo terserah lah ya, resiko ditanggung Anda ya. Ya. Lebih tajam aku pernah membuktikan bahwa ilmu sihir pun tajam di bulan Ramadan. Aku pernah dikeroyok bulan Ramadan. Aku hampir keluarga tepar sebagai kanal. Di bulan puasa setan berkeliaran, dan setan yang dibelenggu itu maksudnya dibelenggu oleh orang yang berpuasa dengan seberangnya. Banyak baca penangkal di bulan puasa, karena di bulan puasa karena lelah, karena capek, kadang kita malas untuk berzikir. Lebih tajam aku pernah membuktikan bahkan ilmu sihir pun tajam. Ya. Dan apakah Anda mau jadi setan? Ini juga salah kaprah juga ini ya. Ketika kita ini mengamalkan amalan pengasihan ya, Anda hanya berpikir hasilnya gitu ya. Tapi Anda tidak melihat dampak ke depannya, bahaya ke depannya ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan di sini itu ya, saya melihat itu sudah jauh ke depan. Ibarat Anda 1 langkah, saya sudah 1000 langkah ke depan gitu ya. Resikonya itu sudah saya lihat di depan. Ya. Nah inilah nafsu ini seperti ini. Ya. Bahkan ilmu sihir pun tajam. Ya. Bahkan ilmu sihir pun tajam di bulan puasa. Iya tajam. Anda mengamalkan amalan pengasihan di bulan Ramadan tajam. Tapi resikonya Anda akan tersesat. Ya. Apakah materi saya di sini itu untuk membuat diri Anda tersesat? Enggak. Materi saya supaya diri Anda itu bisa mendapatkan pasangan yang baik, dengan cara yang baik, dan Anda bisa mempertahankan ya, selama mungkin. Bukan hanya sesaat. Ya, tapi ya kembali lagi, tergantung dari Anda. Kadang nafsu itu tidak bisa Anda kendalikan. Nah, ini komentar-komentar yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Ya, gitu mau mengamalkan amalan pengasihan. Terus juga ini video lama ini. Katanya dengan binti ya, binti kalau bapak ibunya meninggal dunia, ini bintinya siapa? Itu kan tawasul ya. Nggak usah pakai itu juga nggak ada masalah ya. Binti itu ketika targetnya itu perempuan ya. Jadi Anda laki-laki ya, mau menundukkan perempuan ya. Binti itu ya bapaknya ya, orang tuanya. Misalkan Farida binti Paijo. Farida anak perempuan dari Paijo. Ya, kalau laki-laki misalkan yang mengamalkan perempuan, ya, misalkan Joko bin Paijo. Joko anak dari Paijo. Jadi seperti itu. Nasab itu ya lewat jalur orang tua laki-laki ya, bukan perempuan. Ya. Irfan Setiawan, tapi sudah kebiasaan Pak Ustadz, jadi kayak ada yang kurang aja gitu kalau nggak wirid, ya itu terserah Anda. Ya.
Ini juga sama, ini nafsu-nafsu ya, nafsu-nafsu ya. Nafsu itu ya teman-teman ya, nafsu itu yang paling berbahaya itu nafsu seperti komentar terakhir ini, yang terselubung ya. Nafsu itu akan selalu mencari alasan ya, akan selalu mencari alasan, dan alas itu ombo. Anda tahu bahasa Jawa ya? Alas itu ombo, hutan itu luas, tapi si luas alasan, kamu akan menemukan alasan yang lain ya. Nah, yang penting saya sudah mengingatkan ya, gugur kewajiban saya ya bagi subscriber channel Kampus Ilmu Hikmah. Selama bulan puasa tidak usah mengamalkan amalan penghasilan, perbanyak zikir wirid yang lain ya, pembersihan diri. Itu nanti otomatis membooster amalan Anda dan tidak berpengaruh terhadap emosi Anda. Karena apa? Anda selama bulan suci Ramadan itu mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu. Coba bayangkan, kita pikir secara akal sehat, kita pikir secara akal cerdas, bukan akal yang bodoh. Ketika kamu punya amalan pengasihan yang sudah ada energinya, terus jalurnya ini dibersihkan, jalurnya ini dibersihkan, hambatan rintangan ya yang menghalangi ya jalannya energi ini itu dibersihkan. Kira-kira amalan pengasihan ini meluncur enggak? Ya pasti meluncur. Pola kerjanya seperti itu. Tapi kalau Anda ngeyel ya, enggak mau tak kasih pemahaman, ya silakan saja, amalkan saja, enggak ada masalah ya, resiko ditanggung sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.